Halo semua, perkenalkan nama saya Jose Pringga Monika Daud dari jurusan Sistem Informasi. Pada video 1 di mata kuliah pemrograman berbasis desktop ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya terkait aplikasi restoran dalam bahasa pemrograman Java. Di mana dalam aplikasi ini harus meliputi input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, dan mencetak struk pemesanan. Pertama-tama hal pertama yang saya buat yaitu membuat kelas yang bernama menu. Ini menu Java. Di mana dalam kelas ini terdapat public class menu pada baris ke-32 yang digunakan untuk mempresentasikan data menu restoran. Kemudian dalam kelas ini terdapat atribut yaitu string nama, integer harga, dan string kategori. Di mana pada nama digunakan untuk menyimpan nama menu, kemudian pada harga digunakan untuk menyimpan harga menu, dan kategori digunakan untuk menyimpan kategori menu, yaitu makanan dan minuman. Kemudian terdapat pula konstruktor pada baris ke-37, pada baris ini, di mana konstruktor ini digunakan untuk mengisi data menu saat objek dibuat. Selanjutnya saya juga membuat kelas utama dengan nama menu di sini, di mana kelas ini digunakan untuk menjalankan seluruh program restoran. Lalu pada baris ke-7 terdapat static scanner input sama dengan new scanner, di mana perintah ini berfungsi untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard. Lalu masuk pada bagian array menu yang dimulai pada baris ke-10, static menu, daftar menu, di mana array ini berisi data makanan dan minuman restoran. Contohnya yang dimulai pada baris ke-12 sampai baris ke-20. Jadi di sini saya masukkan menu yang saya buat, yaitu nasi goreng, lalu ada harganya, dan dia masuk kategori makanan. Kemudian ada juga saya bikin kategori minuman, ada es teh contohnya dengan harganya. Kemudian masih masuk dalam array pesanan pada baris ke-24, static string di sini, static string pesanan. Ini digunakan untuk menyimpan nama menu yang dipesan. Kemudian static integer jumlah, ini berfungsi untuk menyimpan jumlah pesanan. Dan static integer total item pada baris ke-26, ini berfungsi untuk menyimpan total harga tiap menu. Kemudian pada metode utama, yaitu baris ke-28, di mana berisi perintah public static void main. Metode ini berfungsi untuk menjalankan beberapa metode di dalamnya, yang dimana metode itu adalah tampil menu, input pesanan, hitung total, dan cetak struk. Jadi ini merupakan metode main, metode utama yang nantinya akan menjalankan 4 metode di dalamnya. Jadi kita mulai pada metode pertama, yaitu metode tampil menu, di mana terdapat static void tampil menu yang digunakan untuk menampilkan daftar menu restoran. Jadi menu yang ditampilkan itu berdasarkan kategori, yaitu ada menu makanan. Jadi saya pisahkan berdasarkan kategori menu makanan dan menu minuman. Kemudian selanjutnya masuk pada metode kedua, yaitu metode input pesanan yang dimulai pada baris ke-58. Terdapat static void input pesanan yang digunakan untuk menerima input pesanan pelanggan. Kemudian metode ketiga pada baris ke-94, di sini metode untuk menghitung total. Terdapat perintah static void hitung total, di mana perintah ini digunakan untuk menghitung total biaya pesanan. Yang di dalam metode ini
terdapat program untuk menghitung total tiap menu. Kemudian terdapat program untuk menghitung subtotal, menghitung pajak, menghitung diskon, menghitung total akhir pembayaran. Jadi ada diskon, ada pajak, dan ada total akhir yang harus dibayar. Kemudian metode keempat, yaitu metode cari harga. Sebelum metode cari harga, di sini saya juga menjalankan atau menggunakan struktur keputusan if-else, di mana itu terdapat pada baris ke-115 di sini ya. Terdapat dalam diskon. Yang artinya ini, jika subtotal lebih dari 100.000, maka pelanggan mendapat diskon 10%. Lalu pada baris ke-150, di sini khususnya, saya juga menggunakan struktur keputusan if-else, yang artinya jika subtotal lebih dari 50.000 dan pelanggan membeli minimal 2 minuman, maka berlaku promo beli 1 gratis 1. Oke, kita lanjutkan pada metode terakhir, yaitu metode cari harga. Jadi pada metode cari harga di sini dimulai pada baris ke-131, terdapat perintah integer cari harga dalam kurung string menu integer jumlah pesan, di mana perintah ini digunakan untuk mencari harga menu berdasarkan nama menu yang dimasukkan oleh pelanggan. Dan dalam program ini juga menggunakan if-else untuk membandingkan nama menu. Kemudian pada baris ke-174 di sini ya, terdapat metode cetak struk, di mana terdapat perintah static void cetak struk yang digunakan untuk menampilkan struk pembayaran. Jadi dalam metode ini struk pembayaran akan ditampilkan berdasarkan jumlah pesanan, total tiap menu yang dipesan, subtotal, pajak, diskon, dan total akhir dari pembayaran yang harus kita bayar. Jadi langsung saja pada pengaplikasian atau uji coba pada aplikasi ini. Sini kita coba run. Ketika saya mencoba run, hasil yang ditampilkan seperti ini. Jadi menu muncul berdasarkan kategori. Menu makanan misalnya nasi goreng ada harganya. Kemudian menu minuman juga ada harganya. Di sini ada bagian di mana pelanggan atau pengguna dapat menginput pesanan yang diinginkan. Misalnya saya pesan mie ayam. Lalu saya masukkan jumlahnya 3 yang saya pesan. Kemudian pesanan kedua, ayam bakar. Misalnya 1. Pesanan ketiga saya pesan minuman jus alpukat. Ini 4. Dan pesanan keempat saya pesan es teh. Jumlahnya 1. Jadi dalam input pesanan di sini saya cuman menampilkan sampai pesanan keempat. Ketika saya mengklik enter, maka muncul struk pembayaran di mana berisi rincian pesanan yang saya masukkan, total item yang saya pesan, dan jumlah atau harga yang dari makanan dan minuman yang saya pesan. Kemudian di sini terdapat subtotal, kemudian ada pajaknya, biaya pelayanan, dan di sini saya juga dapat diskon sekitar 16.000. Dan ada total bayar di mana ini menjadi total akhir yang harus saya bayar. Jadi sekian dari hasil pemaparan saya terkait tugas 1 ini. Sekian dan terima kasih.